Assalamualaikum, anak-anak suka banget sama olahan sosis. Daripada beli mahal-mahal, yuk kita buat sendiri di rumah dengan versi ekonomisnya. Dijamin anak-anak pasti suka. Seperti resep yang pertama ini, sosis jumbo jual 2 ribuan. Pertama-tama masukkan 300 gram tepung terigu curah ke dalam wadah. Masukkan juga 250 gram tepung tapioka, aci atau sagu juga boleh. Tambahkan 3 sendok makan bubuk balado, aku memakai merek Antaka. Kemudian masukkan juga 500 ml air. Aduk sampai tercampur rata, masukkan air secara bertahap aja. Adonan sudah tercampur rata seperti ini, lalu disaring supaya menghasilkan adonan yang lembut dan gak ada yang bergerindil. Adonan sudah halus dan lembut seperti ini dan tepungnya gak ada lagi yang bergerindil. Kemudian sisihkan. Siapkan 100 gram daging ayam tanpa tulang. Ini daging ayamnya sudah dicuci bersih. Lalu potong kecil-kecil. Masukkan ke dalam blender ukuran kecil. Tambahkan 2 butir telur ayam. Masukkan 1 sendok teh garam. Setengah sendok makan kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, 2 sendok makan saus tiram, atau setara dengan 1 saset saus tiram seperti ini. Tutup blender sampai benar-benar halus. Ayam sudah benar-benar halus seperti ini, masukkan ke dalam adonan tepung. Tambahkan lagi 100 ml air. Biar warnanya makin cantik, tambahkan kurang lebih 7 tetes pewarna makanan merah. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, biar nanti hasilnya mengembang, tambahkan 1 sendok teh baking powder, kemudian diayak. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Siapkan plastik es lilin ukuran 5 x 20 cm. Kemudian ikat bagian ujungnya yang ini. Ikat mati ya, biar nanti nggak lepas-lepas. Lalu gunakan corong untuk memasukkan adonan. Masukkan kurang lebih 2 centong seperti ini. Jika ada gelembung udara, keluarkan dulu, kemudian diikat yang rapih dan kencang. Lakukan sampai semua adonannya habis. Selesai dimasukkan ke dalam plastik semua, sekarang kita siapkan air. Ini kita panaskan air di api kecil. Ini airnya nggak mendidih ya teman-teman. Dan langsung aja kita masukkan sosisnya. Gunakan api kecil aja untuk memasak sosis ini. Tujuannya supaya nanti sosisnya nggak meletus-meletus dan hasil sosisnya benar-benar rapi dan cantik. Jangan ditutup pancinya ya, biarkan aja terbuka seperti ini sambil dimasak di api kecil aja. Sesekali bisa diaduk supaya bagian bawahnya bisa ke atas dan bagian atasnya bisa ke bawah. Ini kita rebus kurang lebih selama 25 menit. Sosis hampir mau matang, terus diaduk biar dibolak-balik supaya nanti hasilnya matang merata. Rebus sosisnya sampai matang atau sampai mengapung seperti ini. Sosis sudah mengapung seperti ini, tandanya sosis sudah benar-benar matang. Kalau sudah seperti ini, matikan api kompornya, kemudian diangkat.
Langsung aja dimasukkan ke dalam air suhu ruang. Tujuannya supaya sosis nggak mudah menciut. Selagi panas, gulung-gulung kiri kanan plastik supaya menghasilkan sosis yang padat. Jadi nanti sosisnya nggak mudah letoy-letoy ya. Jadi benar-benar padat. Biarkan sosis ini sampai dingin. Supaya cepat dinginnya bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah sosis benar-benar dingin, buka sosis dari plastiknya. Tusuk menggunakan tusukan sate. Balik sosisnya, kemudian bikin irisan tanpa putus seperti ini. Jadi agak menyerong ke atas. Sebelumnya oles dulu pisau dengan minyak goreng supaya menghasilkan irisan yang terpisah dari satu irisan ke irisan yang lainnya. Jadi nanti hasilnya bisa bagus ya dan nggak menyatu. Panaskan kukusan di api besar. Kemudian ini kita kukus sosisnya kurang lebih selama 5 menit aja. Setelah dikukus kurang lebih selama 5 menit, hasilnya seperti ini. Nah, ini matikan api kompornya, kemudian angkat dan sisihkan. Untuk sisanya ini bisa kita simpan di dalam kulkas untuk stok atau untuk olahan jajanan selanjutnya. Sekarang kita buat bumbu bakarnya, terdiri dari setengah siung bawang putih. Kemudian haluskan. Tambahkan 2 sendok makan saus tomat. Masukkan juga 3 sendok makan kecap manis. Supaya rasanya agak gurih, tambahkan sejumput kaldu ayam bubuk. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh margarin. Aduk sampai tercampur rata. Panaskan batu bakaran granito di api sedang cenderung kecil. Kemudian taruh sosis di atasnya. Bakar sosis sampai setengah matang sambil dibolak-balik. Hampir setengah matang seperti ini. Untuk bagian irisannya ini bisa kita tegaskan lagi ya menggunakan pisau seperti ini supaya hasilnya sedikit mekar. Sosis sudah setengah matang, lanjut kita beri olesan bumbu bakaran yang sudah kita buat tadi. Oles ke semua sisi sosis sampai merata. Balik sosis, kemudian beri lagi bumbu bakaran sampai semuanya terbalur dengan rata. Tegaskan kembali bagian irisannya supaya bumbu meresap ke dalam sosis. Bakar sosis sebentar saja karena sosisnya ini kan sudah matang. Kita cukup membuat aromanya harum dan warnanya berubah menjadi kecoklatan seperti ini.
Warnanya sudah berubah kecoklatan seperti ini dan aromanya pun sudah tercium harum. Bisa diangkat dan dimasukkan ke dalam mika yang sudah dialasi dengan kertas nasi seperti ini. Selagi hangat, masukkan saus sambal secukupnya dan mayones secukupnya. Nah, kayak gini bisa kita jual dengan harga 2 ribuan aja. Buat anak-anak yang gak suka pedas, bisa dikasih saus tomat dan secukupnya mayones aja seperti ini. Atau tanpa saus dan mayones pun udah enak banget rasanya. Sekarang aku mau cobain versi yang pakai saus sambal ya. Secara ukuran sosis ini jumbo ya teman-teman, ukurannya persis banget kayak sosis yang ada di mall-mall itu. Dan ada irisannya itu yang bikin mewah banget. Rasanya Masya Allah enak banget, gurih, manis, lembut, empuk. Kayak sosis yang ada di mall-mall itu deh pokoknya. Tapi ini versi ekonomisnya. Bumbu bakarannya pun pas banget, anak-anak semua orang pasti suka. Dari modal kurang lebih 16 ribuan dapat 18 piece. Modal per piece-nya jatuh di 888 rupiah. Jual 2 ribuan udah untung banyak banget. Atau jual sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Resep kedua, sosis gepeng cocok jadi isian burger, martabak, atau jajanan lainnya. Masukkan 150 gram tepung terigu ke dalam wadah. 125 gram tepung tapioka aci atau sagu. Tambahkan juga setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1 butir telur ayam ukuran sedang. Masukkan 250 ml air sambil diaduk ya. Aduk terus adonannya sampai nggak ada yang menggumpal. Untuk teksturnya memang kental seperti ini, jadi pastikan teman-teman jangan tambahkan air dulu ya. Biar semakin halus teksturnya nanti, di sini kita saring adonannya. Sebenarnya di tahap ini belum selesai ya, karena kita belum menambahkan ayam, saus barbeque dan saus tiram. Sengaja ini kita saring dulu supaya nanti ayamnya nggak ikut kesaring ya, supaya nanti serat-serat ayamnya itu benar-benar ikut semua. Jadi ini kita hanya untuk menghaluskan tepung terigunya aja ya. Siapkan 50 gram daging ayam tanpa tulang yang sudah dicuci bersih. Biar mudah untuk dihaluskan, ini kita potong dulu menjadi kecil-kecil. Siapkan blender kecil untuk menghaluskan ayam. Tambahkan 50 ml air. Blender sampai benar-benar halus. Sudah halus seperti ini, masukkan ke dalam adonan. Tambahkan 1 saset saus tiram atau setara dengan 3 sendok makan. Tambahkan juga saus barbeque kurang lebih 3 sendok makan. Untuk mereknya di sini enggak aku blur, sengaja biar teman-teman mudah untuk mencari bahan apa aja sih yang aku gunakan. Supaya ada warnanya, di sini aku tambahkan 5 tetes pewarna makanan merah tua, atau kalau teman-teman enggak suka boleh di skip aja ya. Ini kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini, siap dimasukkan ke dalam loyang. Sebelumnya panaskan dulu kukusan di api sedang. Di sini aku gunakan loyang pizza mini diameter 8 cm. Oles loyang dengan minyak goreng seperti ini supaya nanti saat kita keluarkan adonan dari loyang nggak lengket ya. Ini kita olesin, jangan terlalu tipis-tipis banget, nggak apa-apa tebal-tebal juga, supaya nanti saat kita keluarkan mudah. Masukkan adonan kurang lebih 2 sendok makan ke dalam loyang. Ini aku sengaja buat tipis untuk nanti jadi olahan jajanan ya.
Buat teman-teman yang mau dikonsumsi untuk sendiri, bisa ditambahkan lagi. Untuk takarannya kurang lebih 4 sendok makan ya, supaya menghasilkan sosis gepeng KW yang benar-benar tebal dan terasa. Setelah kukusan panas, masukkan loyang. Ini karena aku pakai pancinya yang kecil, jadi kita lakukan pengukusan ini secara bertahap. Tutup dan kukus kurang lebih 8 menit di api sedang. Sudah 8 menit, hasilnya seperti ini. Supaya air kukusan nggak netes-netes ke dalam loyang atau adonan, pastikan pancinya ditutup kain ya. Kemudian kita biarkan adonan ini sampai benar-benar dingin. Kita tunggu dingin di suhu ruang, atau kalau teman-teman mau lebih cepat dinginnya, nih bisa kita simpan di dalam freezer kurang lebih 1 menit. Hati-hati beku ya. Setelah dingin, bisa kita keluarkan dari loyang. Gunakan spatula tipis untuk mengeluarkan adonan dari loyang ya. Caranya, bongkar dulu bagian pinggiran adonan, supaya nanti mudah untuk kita keluarkan adonannya. Sambil ditekan ke atas seperti ini. Hati-hati ada adonan yang tertinggal di loyang ya. Jadi pastikan pelan-pelan aja, yang penting pasti. Jadi makanya kenapa harus dioles dulu dengan minyak goreng supaya hasilnya bagus ya teman-teman, mudah untuk kita lepas dari loyang. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya ini kita oles kembali loyangnya dengan minyak goreng. Kemudian diisi kurang lebih 2 sendok makan adonan atau sesuai selera aja untuk ketipisan atau ketebalannya. Kukus kembali kurang lebih 8 menit. Jadi pastikan tiap kita mau ngukus, loyangnya harus dioles dulu dengan minyak gorengnya supaya nggak lengket. Kalau sudah 8 menit dikukus seperti ini, kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin. Kemudian dilepas dengan cara yang sama seperti tadi. Usahakan tangan kita jangan menyentuh sosis gepengnya ya, karena sosis gepeng ini rawan banget jamuran, apalagi terkena tangan kita yang kotor. Nah, ini dia selesai semua, dapat 29 piece. Ini karena kita tadi ngisinya 2 sendok makan per loyang ya. Kalau kita ngisinya lebih banyak lagi, dapatnya lebih sedikit. Secara tampilan sosis gepeng KW ini mirip yang kayak di toko-toko itu ya. Nah, ini kalau dibelah teksturnya benar-benar lembut, padat, nggak rapuh sama sekali. Dan ini aku coba ya, rasanya enak banget ya teman-teman. Ini belum diolah jadi jajanan apapun, ini udah enak banget karena ada ayam asli di dalamnya. Apalagi nanti kalau kita olah jadi jajanan ya, pasti lebih menarik lagi. Cara penyimpanannya, siapkan plastik ukuran setengah kilogram. Ini buat teman-teman yang pengen nyimpen per 5 piece ya. Jadi ini cocok banget nih buat teman-teman yang pengen coba-coba. Misalnya hari ini mau jualan martabak Squid Game atau mau jualan sandwich. Jadi kita keluarin dulu apa 2 plastik atau 3 plastik gitu ya. Jadi nggak semua sosisnya ini kebuka semua. Jadi hasilnya lebih rapi, teratur, dan gak acak-acakan ya. Kita bisa keluarkan sesuai kebutuhan aja. Kalau sudah seperti ini, pastikan udara yang di dalam plastik kita keluarkan dulu. Namanya juga bisnis rumahan dan pengusaha pemula, jadi kita pakai alat seadanya aja yang ada di rumah dulu. Nanti kalau sudah berkembang baru kita bisa pakai mesin yang profesional ya. Langsung aja ini kita staples supaya bisa tertutup. Hasilnya jadi banyak seperti ini. Untuk satu resep ini aku mendapatkan 5 kantung plastik yang isi plastiknya itu 5 piece. Jadi ada 25 piece ya. Dan di sini aku sudah coba 1 dan ada 3 sisa lagi yang gak aku bungkus. Ini mau aku masak aja.
Untuk stok ini bisa kita simpan di dalam freezer, bisa bertahan kurang lebih 2 mingguan ya. Nanti kalau mau dipakai, tunggu dulu di suhu ruang baru bisa kita gunakan. Atau teman-teman juga bisa simpan di dalam kulkas, bisa bertahan kurang lebih 3 harian ya. Dari modal kurang lebih 11 ribuan dapat 29 piece sosis gepeng KW yang enak banget. Bisa jadi isian burger, sandwich, lumpia endog, kemudian martabak telur squid game, udah oke banget. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.